Jika kekayaan adalah sebuah peta harta karun, maka video ini adalah kunci untuk menemukannya. Rahasia yang tidak ada di buku teks sekolah akan terungkap di sini. Simak dan raih harta karun Anda. Berhentilah bertanya-tanya, mengapa Anda belum juga kaya? Jutaan orang terjebak dalam perjuangan finansial yang sama. Di video ini, kita akan ungkap fakta mengejutkan yang menghalangi jalan Anda menuju kekayaan. Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya. Jalan menuju rezeki melimpah bukanlah jalan yang mudah. Ia penuh lika-liku, tanjakan, dan jurang yang siap menjerumuskan. Banyak orang bermimpi untuk mencapai kebebasan finansial, namun kenyataannya hanya segelintir yang berhasil menggapai puncak. Mengapa demikian? Apa yang sebenarnya menghalangi langkah Anda menuju rezeki melimpah? Mari kita ungkap 3 rintangan utama yang seringkali menjadi tembok penghalang antara Anda dan impian kebebasan finansial. Yang pertama, mindset. Penjara mental yang membatasi potensi. Sadar atau tidak, mindset atau pola pikir Anda memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan finansial. Banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan yang membatasi. Seperti rezeki itu sulit didapat. Rezeki hanyalah hak istimewa bagi mereka yang beruntung. Keyakinan ini menanamkan benih-benih keraguan dan ketakutan dalam diri Anda. Anda mulai merasa tidak layak untuk mendapatkan kekayaan. Merasa bahwa kekayaan adalah sesuatu yang di luar jangkauan. Tanpa sadar, Anda telah membangun penjara mental yang membatasi potensi diri. Anda mungkin mengatakan, saya sudah bekerja keras, tapi kok tetap saja susah? Nah, pertanyaan yang harus Anda ajukan pada diri sendiri adalah, apakah saya benar-benar percaya bahwa saya bisa kaya? Jika jawabannya tidak, maka disitulah letak permasalahannya. Mindset yang negatif akan menghalangi Anda untuk melihat peluang, mengambil risiko, dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, mindset yang positif dan berkembang akan membuka pintu kesempatan dan memberdayakan Anda untuk menggapai impian kekayaan Anda. Yang kedua, pendidikan finansial. Bayangkan Anda berlayar di tengah lautan lepas tanpa nahkoda dan kompas. Anda tidak tahu arah, tidak tahu cara membaca peta, dan tidak tahu cara mengendalikan kapal. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar Anda akan tersesat, terombang-ambing oleh ombak dan bahkan karang. Begitulah gambaran kehidupan finansial seseorang yang kurang pendidikan finansial. Sistem pendidikan kita seringkali gagal membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola rezeki secara efektif. Anda dilepas ke dunia nyata tanpa persiapan yang memadai untuk menghadapi tantangan finansial. Anda tidak diajari cara menyusun anggaran, menabung, berinvestasi, mengelola hutang, dan memahami instrumen keuangan. Akibatnya, Anda mudah terjebak dalam keputusasaan finansial yang buruk, yang pada akhirnya menjauhkan Anda dari tujuan kebebasan finansial dan rezeki yang melimpah. Studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan cenderung lebih sukses secara finansial. Mereka mampu membuat keputusan yang tepat, menghindari jebakan keuangan, dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan rezeki melimpah. Dan yang ketiga, kebiasaan pengeluaran. Di era konsumerisme ini, godaan untuk menghabiskan uang ada di mana-mana. Iklan, promosi, dan gaya hidup materialistis terus-menerus membombardir Anda, mendorong Anda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Tanpa sadar, Anda terjebak dalam lingkaran buruk pengeluaran yang tidak terkendali. Kebiasaan buruk seperti langganan layanan streaming yang jarang digunakan atau mengikuti tren fashion terbaru mungkin terlihat sepele. Namun, jika dihitung, pengeluaran-pengeluaran kecil ini bisa menumpuk menjadi jumlah yang signifikan dalam jangka panjang, membuat kekayaan Anda terkuras perlahan.
Kebiasaan pengeluaran yang buruk adalah lubang hitam yang menghisap kekayaan Anda secara perlahan tapi pasti. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menyadari kebiasaan pengeluaran Anda, mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari cara untuk menghemat keuangan Anda. 3 rintangan inilah: mindset, pendidikan finansial, dan kebiasaan pengeluaran yang menjadi musuh utama dalam perjalanan Anda menuju rezeki melimpah. Sekarang saatnya mengungkap kunci utama untuk meraih rezeki melimpah. Kunci ini seringkali terabaikan, bahkan dihindari oleh banyak orang. Apa itu? Berani mengambil risiko yang terukur dan berinvestasi pada diri sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Risiko dan investasi pada diri sendiri adalah 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan menuju kekayaan. Banyak orang terjebak dalam zona nyaman, takut untuk melangkah keluar dan mengambil risiko. Mereka memilih untuk bertahan pada keadaan yang ada meskipun tidak membawa mereka ke arah yang diinginkan. Padahal, di luar zona nyaman itulah tersimpan peluang-peluang emas yang menanti untuk ditemukan, peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar. Investasi pada diri sendiri adalah fondasi utama kesuksesan Anda. Ini bukan hanya tentang menambah pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang meningkatkan nilai diri Anda. Ketika Anda berinvestasi pada pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan diri, Anda sedang menanam modal yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda di masa depan, membuka pintu rezeki yang lebih luas dan melimpah. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah aset. Semakin Anda mengembangkan diri, semakin tinggi pula nilai aset Anda. Semakin tinggi nilai aset Anda, semakin besar pula potensi Anda untuk menghasilkan rezeki kekayaan Anda. Melangkahlah keluar dari zona nyaman, ambil risiko yang terukur, dan berinvestasi pada diri sendiri. Ingat, setiap pencapaian besar selalu diawali dengan sebuah langkah kecil yang berani. Anda mungkin familiar dengan investasi saham, properti, atau emas. Namun, tahukah Anda bahwa investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah investasi pada diri sendiri? Ini adalah investasi yang memberikan keuntungan berlipat ganda, bukan hanya secara finansial, tetapi juga dalam segi kualitas hidup, membawa Anda lebih dekat pada kelimpahan. Mengapa investasi pada diri sendiri begitu penting? Bayangkan diri Anda sebagai sebuah aset berharga. Seperti halnya aset lainnya. Anda perlu dirawat, dikembangkan, dan ditingkatkan nilainya. Investasi pada diri sendiri adalah kunci untuk mencapai potensi maksimal Anda dan mewujudkan impian kebebasan finansial, menarik rezeki melimpah ke dalam hidup Anda. Lalu, bagaimana cara berinvestasi pada diri sendiri? Ada banyak cara yang dapat Anda lakukan untuk berinvestasi pada diri sendiri. Inilah beberapa di antaranya. Pertama, pendidikan. Jangan pernah berhenti belajar, ikuti kursus, workshop, atau seminar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika memungkinkan. Pendidikan adalah pondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Kedua, keterampilan baru. Di era yang serba dinamis ini, penting bagi Anda untuk terus mengasah keterampilan dan mempelajari hal baru. Kuasai keterampilan yang relevan dengan bidang Anda, atau kembangkan hobi yang berpotensi menghasilkan penghasilan. Ketiga, kesehatan. Kesehatan adalah aset tak ternilai harganya. Jaga pola makan, rutin berolahraga, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan tubuh yang sehat, Anda dapat melakukan aktivitas secara optimal dan mencapai tujuan Anda. Yang keempat, jaringan dan relasi. Membangun jaringan dan relasi yang luas adalah investasi yang sangat berharga. Bergabunglah dengan komunitas, hadiri acara networking, dan bangun hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Jaringan yang kuat dapat membuka pintu peluang baru dan mendukung pertumbuhan Anda. Dan yang kelima, pengembangan diri. Investasi pada pengembangan diri adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat seumur hidup. Baca buku, dengarkan podcast, ikuti pelatihan, atau lakukan aktivitas lain yang dapat meningkatkan kualitas diri Anda, seperti meditasi atau menulis jurnal. Sekarang,
Izinkan saya membawa Anda dalam sebuah kisah penuh harapan dan keberanian. Pagi itu, saat matahari mulai terbit, Yuyun tidak merasakan hangatnya sinar matahari. Yang ia rasakan justru beban berat kehidupan yang semakin menyesakkan. Tagihan-tagihan menumpuk di meja makan membuatnya pusing dan hampir menangis. Suara tangis anak-anaknya yang kelaparan semakin menambah rasa sakit di hatinya. Yuyun, seorang ibu yang kuat dengan 2 orang anak yang harus diberinya makan, berjuang keras menghadapi hidup yang semakin sulit. Pekerjaannya sebagai buruh cuci hanya setitik air di tengah gurun pasir kebutuhan. Mimpi untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi langit, memberikan mereka pakaian yang layak, dan hidangan bergizi setiap hari, serasa begitu jauh, laksana fata morgana di tengah padang gersang. Ya Tuhan, lirih Yuyun di antara isakan tangis. Apakah nasib saya akan selalu seperti ini, terombang-ambing dalam lautan kekurangan? Namun, di tengah badai keputusasaan itu, sebuah kilatan cahaya muncul. Yuyun teringat akan mimpi masa kecilnya yang selama ini terkubur oleh beban kehidupan. Memiliki toko kue kecil di tepi pantai. Ia membayangkan aroma wangi vanila dan coklat yang menyebar terbawa angin laut. Wajah-wajah ceria para pelanggan yang menikmati kue buatannya dan tawa riang anak-anaknya yang bermain di tepi pantai. Mimpi itu seolah menjadi pelita di tengah kegelapan, menuntun Yuyun keluar dari lubang keputusasaan. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Ia harus bangkit, ia harus berjuang, ia harus mewujudkan mimpinya demi masa depan anaknya. Dengan semangat yang baru, Yuyun mulai menyusun strategi. Ia menyisihkan setiap rupiah lebih yang ia dapatkan, walaupun hanya sedikit, sebagai modal awal. Ia mengikuti kursus membuat kue setiap malam setelah penat bekerja, mencuri waktu di antara lelahnya tubuh dan kantuk yang menyerang. Ia belajar dengan tekun, menyerap ilmu seperti spons yang haus akan air. Ia bahkan rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk mempelajari manajemen keuangan dan strategi pemasaran melalui buku dan video online. Jalan yang dilalui Yuyun tidaklah rata. Ia harus mengarungi jalan berliku penuh kerikil tajam dan duri yang menghalangi. Rasa putus asa dan keinginan untuk menyerah seringkali menghantuinya. Namun setiap kali ia ingin menyerah, bayangan senyum anak-anaknya dan mimpi toko kue di tepi pantai itu kembali memberinya kekuatan. Setelah beberapa bulan berjuang tanpa henti, akhirnya Yuyun berhasil mengumpulkan modal yang cukup. Dengan hati berbunga-bunga dan sedikit gemetar, ia menyewa sebuah kios kecil di dekat pantai, tempat yang selama ini ia idam-idamkan. Ia menghias toko itu dengan penuh cinta, mencurahkan segenap perasaannya ke dalam setiap detail dekorasi, menciptakan suasana yang hangat dan menyambut. Hari pembukaan toko kue pun tiba. Yuyun bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan semua kue dengan hati-hati dan penuh semangat. Aroma harum kue yang baru dipandang menyebar ke seluruh ruangan, membuat siapapun yang menciumnya pasti tergoda. Ia menata kue-kue itu dengan indah di estalase, seperti seorang seniman yang memamerkan karya terbaiknya. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara semangat, harapan, dan sedikit ketakutan. Tak lama kemudian, seorang turis mancanegara melintas di depan toko kecil Yuyun. Ia terpikat oleh aroma kue yang menggugah selera dan tampilan toko yang menarik. Ia pun memasuki toko dan membeli beberapa potong kue. Dengan penuh penasaran, ia mencicipi kue buatan Yuyun. "This is amazing," seru turis itu dengan wajah berseri-seri. "The best cake I have ever had." Senyum kebahagiaan berkembang di wajah Yuyun. Air mata harunya menetes, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan rasa syukur. Semua perjuangan, pengorbanan, dan air mata yang ia curahkan selama ini terbayar sudah. Ia telah berhasil mewujudkan mimpinya.
Kabar tentang lezatnya kue buatan Yuyun dengan cepat tersebar luas. Toko kecilnya semakin ramai dikunjungi pelanggan, baik penduduk lokal maupun wisatawan. Yuyun pun merekrut beberapa karyawan untuk membantunya. Kini kehidupan Yuyun berubah drastis. Ia tidak lagi dihantui bayang-bayang kekurangan. Ia mampu menyediakan kehidupan yang nyaman bagi anak-anaknya, memberikan mereka pendidikan yang layak, dan mewujudkan impian-impian mereka. Yuyun berdiri tegak, kepala tegak dengan bangga, tidak lagi menunduk lesu seperti dulu. Yuyun menyadari bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Kekayaan adalah buah dari kerja keras, tekad yang kuat, dan keberanian untuk mengambil risiko. Ia telah membuktikannya dengan kisah hidupnya sendiri. Kini, Anda pun bisa seperti Yuyun. Jangan biarkan mimpi Anda hanya tinggal mimpi. Wujudkan mimpi itu dengan tindakan nyata. Hadapi setiap rintangan dengan keberanian dan keyakinan. Ingat, Anda adalah nahkoda kehidupan Anda sendiri. Arahkan bahtera Anda menuju pulau impian. Raih rezeki kekayaan Anda dan ciptakan masa depan yang gemilang. Sekarang giliran Anda. Tulis di kolom komentar. Apa rintangan terbesar yang menghalangi Anda meraih kekayaan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.